dengan NIM 22101026. Saya Prodi Keperawatan dari Stikes Sekolah Asia. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit tentang Pancasila di era digitalisasi. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui sedikit tentang apa itu Pancasila. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit tentang Pancasila. Nah, sesuai yang sudah kita pelajari, Pancasila itu terdiri dari 5 butir. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini aku akan membahas nilai-nilai apa aja sih yang terkandung di beberapa butir Pancasila tersebut. Nah, kita mulai dari butir Pancasila pertama. Nah, dari sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sila pertama itu kita mengetahui bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib meyakini dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Karena kita mempercayai dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, maka seluruh warga negara Indonesia wajib memiliki atau memeluk agama masing-masing. Nah, seperti yang kita ketahui, ada 6 agama yang diresmikan di Indonesia. Yang pertama, agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, Buddha, Hindu, serta Konghucu. Nilai-nilai Pancasila digital di sila pertama ini yaitu anti penistaan agama, menghormati perbedaan agama lain, dan toleransi. Nah, di sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi pada kenyataannya, di era digital ini, apalagi di sosial media, masyarakat Indonesia itu masih menggunakan istilah lu cantik, lu aman, lu ganteng, lu aman, lu jelek, lu nggak aman. Nah, dari sini kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini kurang mengimplementasikan nilai dari sila kedua ini. Contoh mudahnya itu kayak like komennya si cantik atau si ganteng ini, pasti komentarnya itu pasti pujian lah, support lah. Sedangkan yang jelek ini pasti dengan penghinaan lah, bulian lah, dia salah outfit dikit pasti dibully, dia salah berfoto dikit pasti dibully lah, dihina lah. Nah, itu tuh kesalahan masyarakat Indonesia. Padahal jelas-jelas di sila kedua itu bilang kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia masih belum bisa menerapkan atau mengimplementasikan nilai si sila kedua ini. Nah, dengan itu sebagai sang manusia, kita apalagi nih di era digitalisasi ini, kita harus sama-sama untuk memperlakukan orang lain itu secara adil. Mulai dari kita membuat konten-konten positif, komentar-komentar yang positif yang bisa membangun dan tidak merusak citra orang-orang tersebut. Nah, pada sila ketiga ini berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, kata persatuan ini memiliki makna yang cukup powerful jika kita mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua, ini diartikan sebagai walaupun kita beda ras, budaya, suku, kita tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, teman-teman pernah berpikir nggak sih bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai pada sila ketiga ini? Nah, beberapa contoh yang luas tadi, seperti kita harus toleransi, kita harus memperlakukan sesama kita dengan adil. Nah, yang paling penting itu kita harus menggunakan jari kita mengetik di media sosial itu dengan baik. Karena jika salah ketik aja, itu bisa menimbulkan konflik bahkan perpecahan. Nah, kita juga bisa menggunakan jari kita dengan memberikan kebaikan. Seperti ada banyak sekali platform yang begitu banyak seperti kitabisa.com, nah atau yang lainnya. Dengan itu kita bisa berbagi donasi kepada teman-teman kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Nah, pada sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila keempat ini memaparkan demokrasi yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Pada makna sila keempat ini dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia mengedepankan demokrasi di atas apapun dan keputusan apapun harus berdasarkan pada makna sila keempat ini.
Setiap warga Indonesia harus mengerti makna dari sila keempat ini, karena dapat diterapkan dalam demokrasi di kehidupan sehari-hari, seperti mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri, dan dalam bermusyawarah lebih mengutamakan akal sehat dan hati nurani. Nah, pada sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila kelima ini yang berarti kita seluruh masyarakat Indonesia itu sama di mata hukum dan negara. Contohnya di era digital ini, kita tidak melakukan hal yang dapat merugikan di dalam media sosial dan terus membagikan hal positif untuk memajukan keadilan sosial seperti menghargai hak orang lain di media sosial, menjadi masyarakat Pancasila di era digital, memiliki tantangan yang harus dihadapi dalam hal keterbukaan, kemudahan, serta akses informasi sebagai ciri era digital. Jadi kesimpulannya, Pancasila di era digitalisasi ini sangat mudah dipraktekkan atau diimplementasikan. Salah satu contohnya paling mudah menggunakan media sosial dengan bijak dan mengikuti perkembangan zaman pada saat ini, bisa juga dengan cara mencintai diri sendiri, keluarga, teman, lingkungan, dan juga negara. Dengan itu, mari kita melakukan nilai-nilai Pancasila yang sudah saya bahas tadi. Terima kasih.